Pada saat ini kita akan kembali memulai ibadah sekolah minggu kita. Tapi sebelum itu mari kita sama-sama berdoa. Semuanya duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat pagi hari ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Engkau Tuhan yang boleh menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Pasukan Kristus, siap. Yesus memang sip. Kita sama-sama nyanyikan Big or Small. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat aku berharga. Berkarya bagi kemuliaannya. Tuhan membuat aku berharga. Sa aku bisa tata bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, tak akan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat aku berharga. Berkarya bagi kemuliaannya. Tuhan membuat aku berharga. Aku bisa tata bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, tak akan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Kita sambung lagi puji-pujian kita nyanyikan Kamu Memang Istimewa. Kamu memang istimewa, selalu ada di mana-mana. Aktif, dinamis, akrab, suka melayani, pintar, jenius, dan ceria. Kamu memang istimewa, selalu ada di mana-mana. Aktif, dinamis, akrab, suka melayani, pintar, jenius, dan ceria. Indonesia istimewa, untuk kamu Yesus datang. Percaya dan sambut dia di dalam hatimu, dia jaminan masa depanmu. Kamu memang istimewa, selalu ada di mana-mana. Aktif, dinamis, akrab, suka melayani, pintar, jenius, dan ceria. Kamu memang istimewa, selalu ada di mana-mana. Aktif, dinamis, akrab, suka melayani, pintar, jenius, dan ceria. Anak Indonesia istimewa, untuk kamu Yesus datang. Percaya dan sambut dia di dalam hatimu, dia jaminan masa depanmu. Dia jaminan masa depanmu. Dia jaminan masa depanmu. Sekali lagi kita sambung puji-pujian kita nyanyikan Ku Daki Daki.
atasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, sebab Engkaulah Yesusku. Ku terbang-terbang, ku terbang-terbang luar angkasa, ku selam-selam dalam samudra, ku dayung-dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, sebab Engkaulah Yesusku. Silakan duduk. Sekarang sudah saatnya untuk kita memberikan persembahan kita. Selagi kita memberikan persembahan kita, kita sama-sama nyanyikan Yesus Pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Sekarang sudah saatnya untuk kita mendengarkan sebagian dari cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita sama-sama nyanyikan Ku Mau Cinta Yesus. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
Tuhan, kita boleh bersuka cita pagi hari ini. Kita boleh meninggikan Tuhan, kita menaikkan puji-pujian kita untuk Tuhan. Tiba saatnya bagi kita pagi hari ini untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Ayo sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan, semuanya duduk manis. Kita akan berdoa terlebih dahulu untuk kita mendengar firman Tuhan. Nah, pagi hari ini yang akan berdoa, Koko Cayung akan berdoa untuk kita semua. Semua siap berdoa. Mari Koko Cayung berdoa. Ayo kita berdoa. Ya Tuhan, saya sangat berterima kasih karena Engkau telah menyertai kami dan melindungi kami sampai saat ini. Sebelum mendengarkan firman-Mu, kami berdoa agar Engkau menyertai kami agar selalu mendengarkan dan mengikuti apa kata guru sekolah minggu kami. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Kita akan kembali bercerita tentang tokoh yang ada di Perjanjian Lama. Kemarin dikatakan bahwa raja pertama dari bangsa Israel adalah Saul. Tetapi karena Saul melanggar perintah Tuhan, Saul tidak taat kepada firman Tuhan, maka Tuhan tidak berkenan lagi kepada Saul. Tuhan tidak berkenan kepada Saul. Dan hati Bapak Samuel sangat sedih. Samuel sedih melihat ketidaktaatan dari Saul. Samuel tidak bertemu lagi dengan Saul, raja Israel. Suatu hari, pada waktu Bapak Samuel sedang berdiri di depan jendela, tiba-tiba terdengar suara firman Tuhan bagi Bapak Samuel. Samuel, berapa lama engkau akan bersedih karena Saul? Sekarang pergilah ke kota Bethlehem kepada Isai. Salah satu anaknya telah kupilih menjadi raja. Pada waktu Bapak Samuel mendengar firman Tuhan itu, Bapak Samuel katakan kepada Tuhan, Tuhan, jika aku pergi ke Bethlehem dan Saul tahu aku ke Bethlehem, nanti dia akan membunuhku. Tuhan menjawab kepada Samuel, Bawalah seekor lembu muda dan katakan bahwa engkau datang untuk mempersembahkan kurban. Akhirnya Samuel mentaati apa yang Tuhan perintahkan untuk pergi ke Bethlehem. Dia membawa seekor lembu muda dan dia akan mempersembahkan kurban di Bethlehem. Dia mengundang keluarga Isai karena salah satu anak dari Bapak Isai telah dipilih Tuhan untuk menjadi seorang raja, dan Samuel akan mengurapi anak itu. Sesampainya di Bethlehem, Samuel memberitahukan maksud dan tujuannya datang ke Bethlehem kepada para tua-tua Israel yang sementara menyambut kedatangan Bapak Samuel. Mereka begitu senang melihat kedatangan Bapak Samuel, akan mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Dan Samuel juga mengundang Isai, keluarga beserta dengan anak-anaknya untuk datang ke tempat di mana mereka akan mempersembahkan kurban persembahan kepada Tuhan. Dan Samuel menguduskan Isai beserta dengan anak-anaknya di upacara tersebut. Begitu senangnya pada waktu anak-anak Isai ini mendengar salah satu di antara mereka dipilih Tuhan untuk menjadi seorang raja. Ternyata anak-anak dari Bapak Isai ini adalah laki-laki yang gagah semuanya. Mereka begitu gagah, badannya sehat. Ada 7 anak dari Bapak Isai, 7
7 laki-laki yang dibawa oleh Bapak Isai ke upacara kurban persembahan tadi. Disuruhnya satu persatu berjalan di depan Samuel. Pada waktu Bapak Samuel melihat yang namanya Eliab berjalan di depan Bapak Samuel melihatnya dan dia terpesona. Dia katakan, Wow, ini luar biasa. Ini seorang pemuda yang gagah. Pasti ini yang dipilih Tuhan. tetapi Tuhan berfirman kepada Samuel, Samuel, bukan ini yang kupilih. Jangan kau menilai penampilannya, karena ia telah kutolak. Manusia menilai apa yang dilihat mata, tetapi Tuhan menilai hati. akhirnya Bapak Samuel katakan, Oh maaf, bukan ini yang dipilih oleh Tuhan. Mana lagi anakmu? akhirnya majulah lagi anak dari Isai, diperkenalkan, Bapak ini namanya Abinadab. Abinadab lewat di depan Samuel. Samuel melihat orangnya gagah. Tetapi Tuhan juga berfirman kepada Samuel bahwa ini bukan pilihan Tuhan. Dan Samuel berkata, Maaf, dia pun tidak dipilih oleh Tuhan. mundur lagi Abinadab. Dan Isai menyuruh lagi anaknya yang satunya lagi, namanya Syama. Bapak, ini anakku yang ketiga, namanya Syama. Lewatlah Syama di depan Samuel. Dan sekali lagi Tuhan berkata bahwa bukan itu yang dipilih. Akhirnya Samuel berkata kepada Isai, Mohon maaf, sekali lagi yang ini juga Tuhan juga tidak memilihnya. duduklah Syama. Dan ketujuh anak Isai disuruh melewat satu persatu di depannya Samuel. Tetapi tidak ada satupun yang dipilih oleh Tuhan. Bingung Samuel. Oh, ketujuh anak ini Tuhan katakan, bukan ini pilihanku. Akhirnya Samuel berkata kepada Isai, Bapak Isai, ini sajakah anak-anakmu laki-laki? Akhirnya Bapak Isai menjawab, Oh, Bapak, sebenarnya masih ada yang bungsu, tetapi ia sedang pergi mengembalakan domba. Bapak Samuel akhirnya menyuruh Pak Isai, Pak, tolong panggillah dia, sebab kita tidak akan duduk makan sampai ia datang. ternyata masih ada satu anak yang bungsu yang tidak dibawa oleh Bapak Isai. Dia sedang di padang rumput menggembalakan kambing dombanya. Disuruhlah seseorang untuk memanggil anak bungsu dari Bapak Isai. Setelah sampai anak itu di tempat di mana mereka berada, Bapak Samuel melihat, Wow, dia adalah seorang pemuda yang tampan. Dia adalah seorang pemuda yang sehat. Dan lihat matanya begitu indah. Ada sukacita di dalam hati. Ada sukacita di dalam raut wajahnya. dan pada saat Samuel melihat anak bungsu dari Bapak Isai ini, Tuhan langsung berbicara kepada Samuel. Berdirilah dan urapilah dia. Kemudian Samuel berdiri dan mendekati anak bungsu dari Pak Isai tadi. Akhirnya dia mengambil minyak zaitun yang sudah dibawanya dan Samuel mengurapi anak Isai ini yang namanya adalah Daud. Akhirnya Bapak Samuel mengurapi Daud dengan minyak zaitun di hadapan saudara-saudaranya semua. Sejak saat itu, Roh Tuhan berkuasa atas Daud. Daud selalu bersuka cita.
kesukaan Daud adalah selalu memuji Tuhan. Tidak pernah dipikirkan oleh Daud bahwa dia akan diurapi menjadi seorang raja, karena dia selalu tinggal di padang rumput untuk menggembalakan domba. Daud anak Isai yang bungsu, dan dia anak yang rajin membantu orang tuanya. Dia rajin membantu orang tuanya dengan menggembalakan domba-domba ayahnya di padang rumput. Dia tidak pernah mengeluh, dia selalu mengerjakan dengan sukacita. Dan kesukaan Daud adalah dia selalu memuji Tuhan. Dia tidak pernah berpikir bahwa Daud akan menerima berkat yang luar biasa. Nah, teman-teman semua, melalui cerita ini kita dapat belajar bahwa hati Tuhan selalu senang di saat melihat anak-anaknya selalu memuji Tuhan. Menjadi anak yang selalu berbakti kepada orang tua, pada saat itu kita sementara menyenangkan hati Tuhan. Dan berkat Tuhan luar biasa Tuhan sediakan bagi setiap anak-anaknya yang menyenangkan hati Tuhan. Seperti Daud. Daud adalah anak bungsu dari Bapak Isai. Daud tidak dibawa oleh Bapak Isai untuk menghadap Samuel supaya diurapi menjadi raja. Tetapi tadi firman Tuhan katakan bahwa Tuhan melihat hati. Manusia melihat apa yang dilihat mata, tetapi Tuhan melihat hati. Hari ini kalau kita selalu suka beribadah kepada Tuhan, kita senantiasa kita bisa menjadi anak yang rajin, kita suka membantu orang tua, kita menghormati orang tua kita, bahkan kita suka memuji Tuhan. Tuhan melihat hati kita, dan ternyata Tuhan menyediakan berkat yang begitu luar biasa. Daud yang tidak pernah berpikir akan tinggal di istana raja, ternyata Tuhan punya rencana untuk Daud bisa nanti menjadi raja. Dengan apa buktinya? Tadi Daud diurapi menjadi raja. Kita anak-anak Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Siapa tahu di antara kita nanti salah satu di antara kita bisa tinggal nanti di istana kepresidenan nanti. Karena apa? Tuhan memberkati dengan pekerjaan yang luar biasa. Kita tidak tahu di antara kita nanti ternyata Tuhan memberkati dengan menjadi seorang pemimpin, menjadi bupati kah, menjadi gubernur, atau menjadi bahkan presiden. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang perlu kita lakukan hari ini adalah kita harus menyenangkan hati Tuhan dengan cara kita setia untuk beribadah kepada Tuhan, dengan memuji Tuhan, dengan setia mendengar firman Tuhan, dan juga kita harus menjadi anak yang rajin. Anak yang rajin, gak boleh malas-malas. Yang sudah bisa membantu orang tuanya, belajar membantu orang tua. Apa yang bisa dilakukan? Lakukan itu dengan sukacita. Tadi katakan Daud adalah seorang yang wajahnya berseri-seri, wajahnya penuh dengan sukacita. Nah, kita menjadi anak-anak yang senantiasa bergembira, bersukacita. Hati Tuhan akan disenangkan melalui kehidupan kita, dan nanti kita akan menerima berkat yang begitu luar biasa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Puji nama Tuhan, demikian cerita kita pada pagi hari ini. Biarlah cerita ini boleh memotivasi kita untuk kita menjadi anak-anak yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Tetap setia beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang memperhitungkan, Tuhan Yesus yang akan memberkati kita semuanya. Ya, kita semua duduk manis, kita akan bersama-sama berdoa untuk kita meminta pertolongan Tuhan supaya Tuhan boleh memberikan kekuatan bagi kita untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pagi yang indah ini.
kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan selalu memperhatikan kehidupan kami. Tuhan, tolong kami menjadi anak-anak yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami untuk selalu setia beribadah kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk kami menjadi anak-anak yang selalu berbakti kepada orang tua. Tuhan, tolong kami untuk kami dapat menjadi anak-anak yang rajin, yang senantiasa boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, memberkati setiap kami anak-anak-Mu, Tuhan, yang boleh memberikan kekuatan, kesehatan bagi kami, Tuhan, yang senantiasa melindungi kami semua. Bahkan sepanjang minggu hari ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang boleh menyertai, Tuhan yang boleh menolong, bahkan senantiasa memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat sekolah minggu kami, dan kami bersyukur buat berkat-berkat Tuhan melimpah atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami mengakhiri doa ibadah sekolah minggu kami. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita telah selesai. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.